Bismillahirrahmanirrahim. Adabul ghusli. Adab-adab mandi. Mandi ini fa idza asabatkah janabatun. Jika engkau terkena janabah, junub, hadas besar. Min ihtilamin, karena ihtilam ini jomblo ini. Dia mimpi basah. Kalau nggak udah nikah emang nggak bakal mimpi basah lagi ya? Ya gak usah mimpi basah, tapi walaupun bisa juga. Bisa. Bisa. Jarang-jarang kalau lagi jauh dari istrinya mungkin. Awiqain, atau hubungan suami istri seksual. Berarti dia terkena hadas besar. Fakhudh al-ina'a ilal mughtasal, ambil wadah ke tempat air. Gitu. Buat mandi. Gayung maksudnya? Iya, gayung. Atau bukan gayung, pakai shower misalnya. Waghsil yadaika awwalan thalathan. Basuh tangan, cuci tangan 3 kali. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wa azil ma'ala badanika min qadharin. Azil, hilangkan ma'ala badanika min qadharin, kotoran yang ada di badanmu. Kotorannya dulu dibersihkan. Ada tai cicak misalnya dibersihkan. Kotoran-kotoran yang najis atau enggak. Wa tawaddo, dan berwudulah. Kama sabaqa fi wudu'ika lis-sholati, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Ma'a jami'id da'awati, dengan doa-doanya. Wa akhir ghasla qadamaika kay la yadi'al ma'u. Kok ma'a ini? Wa akhir, dan akhirkan ghasla qadamaika, membasuh kedua kakimu, kay la yadi'al ma'u, agar airnya tidak sia-sia. Setelah wudu, pas ketika wudu, fa idza farauta minal wudu'i, kalau selesai wudu, fasubbal ma'ah, maka tuangkanlah air ala ra'sika thalathan, kepala 3 kali. Kepala. Wa antanawin, dalam keadaan Anda berniat, nawaitul ghusla li raf'il hadathi fardhan lillahi ta'ala, sambilnya saya niat menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Raf al-hadathi, niat menghilangkan hadas, minal janabati, dari junub. Summa ala syakkikal aiman thalathan. Lalu setelah kepala bagian kanan. Ini kan kanan nih. Kalau itu kanan dulu 3 kali, seret. 3 kali kanan. 3 kali kanan. Summa alal aisar thalathan. Kemudian bagian yang kiri 3. 1. Bukan 7 ya? 7? Iya. 3 kali. Wadluk ma aqbala min badanika, lalu pijat-pijat yang dari bagian depan. Pijat. Kenapa pijat? Biar sampai semuanya Airnya. iya, dipusar nih, pijat-pijat juga. Wa ma adbaroh, di belakang juga pijat 3 kali. Pijat 3 kali, seret. Di belakang juga pijat-pijat 3 kali. Wa khallil sya'ra ra'sika wihlitik, dan selat-selat rambutnya, selat-selat 3 kali. Dan lihyah, jenggot, kalau ada jenggotnya. Saya agak jenggotnya enggak ada nih. Wa usilil ma' ila ma'atifil badan, sampaikan air itu kepada lipatan-lipatan badan. Lipatan, pokoknya yang ada kayak terlipat-lipat begitu. Wa manabiti sya'r, dan tempat tumbuh-tumbuh rambut. Ini ada rambutnya, pokoknya yang ada tumbuh-tumbuh rambut. Ketika ada tumbuhan dalam baut gitu. Wa ma khafa minhu wa ma kasufah, baik yang tebal atau yang ringan, yang tipis. Rambutnya. Iya. Yang tebal juga disampaikan, yang ringan juga disampaikan. Air. Wa hadar antamassa
Dzakaraka ba'dal wudu, hati-hati agar jangan sampai kamu memegang Mr. P ini atau Mr. Mr. V ini ketika wudu, setelah wudu. Fa in asabathu yaduka fa'idil wudu'ah. Kalau terkena tangan, Batal. wudu lagi. Kalau mandinya nggak batal, wudunya yang Wudunya. batal. Wal fariidatu min junbali dzalika kullihi. Bagian yang fardu, yang wajib dari mandi itu an-niyatu, niat. Izalatun wa izalatun najasatin, menghilangkan najis, wasti'abul badani bil ghusli, dan menyeluruhkan air kepada badan. Bil ghusli, dengan Mandi. iya, dengan mandi. Meratakan badan dengan air. Wa fardul wudu'i, fardunya wudu, ghuslul wajhi wal yadaini ma'al mirfaqaini, basuh muka, kedua tangan dan sampai siku, mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala, ghuslul rijlaini, membasahi mengusap rijlain, dua kaki, ilal ka'baini, sampai mata kaki, marotan sekali-sekali, ma'an niyati, dengan niat, wa tartib, dan tertib. Ini harus, ghusl itu harus mengalir. Ada kan di konten apa di mana ya, itu pakai semprot spray. Kamu pernah itu nggak, spray begini? Iya. Ya, itu nggak mengalir, nggak sah itu Kalau nggak mengalir. Jadi harus pakai aqua, seharusnya pakai aqua kan, dicoblos. dicoblos kayak di sini kan, pakai paku baru ini dipegang, ditekan kan ngalir tuh. Begitu. Lalu kalau tawaf di Mekah, kalau tawaf misalnya batal, tawafnya tuh wudu lagi, jangan tawaf 2 kali batal. Lalu pakai semprot lanjut lagi, itu bagaimana jadinya? Makanya harus belajar yang benar. Terus kalau yang batal-batal begitu kan, ini ikut madhab yang nggak batalin itu. Hanafi biasanya. Imam Maliki. Kalau sentuh perempuan kan Nggak batal. yang nggak batal. Kalau nggak ada syahwat tapi katanya. Iya, masa syahwat kalau dengan lagi itu kan. Wa ma'adaha sunanun muakkadatun. Selain itu berarti sunnah. Fadluha katsirun, keutamanya banyak, wa thawabuha jazilun, pahalanya gede. Wal mutahawinu biha khasirun, orang yang melalaikannya, meremeh-remehkannya, khasirun, rugi. Bal huwa bi asli faraidihi mukhatirun, bahkan dia pada pokok farduhnya bahaya. Kenapa? Fa innan nawafila jawabiru lil faraidi, karena sunnah-sunnah itu menambal kefarduan. Jadi tasawuf itu selain melakukan yang fardu-fardu, ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Bahkan ditambah lagi dengan wirid, dengan zikir, lalu ditambah lagi dengan fadhilul amal, lalu ditambah lagi dengan membersihkan hati, lalu ditambah lagi dengan berbuat yang setelah fardunya bagus, sunnahnya bagus, dia menambah pada perbuatan hati ini, difokus hatinya dibersihkan gitu. Tapi jangan sampai ini mengganggu. Kalau dia misalnya lagi kerja di sebuah pabrik, tasawuf ini tidak mengganggu untuk dia bekerja di pabrik, malah dengan dia bekerja di pabrik, dia semakin jujur tuh, semakin hati-hati. Misalnya waktu bekerja jam 8, kalau dia lambat masuk jam 10, dia bisa jadi gak mau terima gaji hari itu. Karena dia sudah korupsi gaji nih, gak mau, karena hati-hatinya. Itu kan ada tuh masuk malah ngambil tuh korupsi gaji tuh. Iya. Jadi dan tasawuf ini tidak anti terhadap politik juga, asalkan dia memang anti, maksudnya tidak anti, punya dia suka nih politik, asalkan benar-benar masuk ke parpol misalnya, masuk, jangan cuman
komen-komen di grup mencaci maki itu bukan masuk politik kalau itu mah. Caci maki pemerintah semuanya salah buruk, enggak. Dia kalau benar-benar pengen masuk politik ya udah masuk ke parpol kayak lalu dia mencalonkan diri sebagai bupati atau apa begitu. Kalau cuman tulis di komentar semuanya buruk jelek, semuanya jadi caci maki tapi semua diamal perbuatannya apa atau apa calon tertentu karena kalah kan, lalu dia mencalonkan yang lain lalu mencaci maki, aduh bagaimana deh hatinya. Jadi ghibah kan, lalu dia cari pembenaran nih, ghibahnya boleh gini begitu, waduh semakin jauh dia. Sulit orang begitu untuk mendapatkan apa? Hidayah. Bukan mendapatkan hidayah. Jiwanya ini dari lawama, dari apa? Ammarah jadi lawama, jadi mulhamah, jadi mutmainnah sulit. Karena kalau masih mencaci maki, suka mencaci maki, dia masih di ammarah. Berarti dia masih di nafsunya itu nafsu jahat. Ammarah. Tapi kalau dia mencaci maki menyesal, kadang kan ada orang mencaci maki ini nggak menyesal, malah senang. Oh saya sudah berhasil mencaci maki, waduh, ini dia makin gelap dia. Kamu bego, kamu bisa. Walaupun sholat, ya tapi tetap harus sholat, mending ya masih sholat, masih zakat, masih puasa. Tapi dia nafsunya jahat ini, ammarah, dia senang nyakitin orang, senang caci maki orang, senang mencari kesalahan orang itu senang. Dia ingat semua kesalahan orang. Mending kalau masih ingat, tapi kalau sudah menjadi caci maki dia tidak memaafkan. Makanya yang kemarin itu yang apa? Yang 3 perbuatan yang apa? Yang unlimited. Puasa, sabar, menahan amarah ini. Menahan amarah itu kalau lagi marah ditahan, lalu orangnya dimaafkan, setelah dimaafkan doakan baik. Nah, maka dia sudah mau dari ammarah, lawamah, mulhamah, lalu mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah ini ingat Allah langsung tenang. Kalau dia kamilah, bisa jadi Allah nanti pertemukan dengan gurunya, kasih sirnya ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat dia kerja dimanapun, dia jadi dorongan untuk semakin kenal kepada Allah. Punya banyak harta, setiap hari 1 M, berarti pengetahuannya tentang Allah itu tiap hari nambah 1 M. Semakin kaya, semakin kenal kepada Allah. Semakin berilmu, semakin kenal. Jadi bukan kalau ma'rifat aja lalu enggak mau dunia, enggak itu sebenarnya. Kalau dunia datang, itu dunia itu menjadi jalan untuk semakin kenal kepada Allah. Kamu mau ke Mesir kan? Kamu dari sini sampai ke Mesir itu perjalanan ini menjadi semakin kenal kepada Allah SWT. Jalannya doang. Apalagi nyampe di sana belajar, oh ini semuanya ilmunya Allah, ini semuanya kotanya Allah. Jadi semuanya semakin kaya pengetahuan tentang Allah itu. Itu orang ma'rifat itu namanya. Tapi dia sudah melampaui nafsu ini, ammarah, lawamah, mulhamah, lalu dia mutmainnah. Zikir kepada Allah tenang. Kalau sudah zikir kepada Allah tenang, lu meningkat radhiyah mardiyah, segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena kalau yang ammarah ini, dia akan jahat kan. Kalau yang lawamah ini, dia jahat dan enggak sering gitu, sama. Tapi kalau lagi jahat, dia menyesal. Kalau mulhamah, sudah lebih banyak kebaikan. Kalau mutmainnah, udah dia baik terus. Tapi namanya manusia juga tergelincir, tapi sekali tergelincir langsung bertobat. Radhiyah mardiyah. Lalu jadi kalau sudah di mutmainnah ini, dia sudah tidak, perbuatan haram itu sudah enggak dia kerjakan. Mutmainnah. Sudah mutmainnah ini. Kalau yang ada tetapi terpeleset dikit-dikit. Itu. Iya. Apalagi radhiyah, apalagi mardiyah lalu kamilah. Kalau kita bisa radhiyah. Bisa semuanya ini. Cuman ya tergantung kesungguhan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mutmainnah minimal, lalu orang itu kenal kepada Allah, maka seluruh yang ada di dunia ini, seluruhnya tanpa terkecuali, menjadi tambahan semakin ma'rifat, semakin kenal kepada Allah. Yang baik dan yang buruk.
Yang baik dia kerjakan, yang buruk dia tinggalkan. Tetapi yang baik dia semakin kenal. Misalnya punya duit, duitnya menjadi jalan untuk kenal kepada Allah. Dapat harta, hartanya kenal kepada Allah. Dapat motor, motornya jadi kenal kepada Allah. Jadi semakin kaya dia semakin kenal kepada Allah. Bukan lalu dia lari dari dunia, enggak. Dia jadi presiden. Jadi presidennya itu, oh ini adalah nama Allah yang Maha Raja. Semakin kenal kepada Allah. Miskin, miskinnya jadi jalan untuk kenal kepada Allah. Jadi apapun selama ada di dunia, karena semua yang di dunia ini adalah perbuatannya Allah, maka seluruh yang ada di dunia ini menjadikan dia semakin dekat kepada Allah apapun itu. Yang jahat, ada orang nyolong, ingat, oh ini Allahnya, berarti dia dalam tajallinya ad-dar, yang memberi bahaya kepada orang. Dia ingat, oh ini ad-dar. Begitu. Kalau ada orang kecelakaan, Itu kayak gitu harus dibantuin, tapi maksudnya dipisah. iya. Kalau ada mencuri nih, panggil. Kan ada dulu Imam Nawawi nih contohnya. Imam Suti apa Imam Nawawi? Imam Suti kayaknya. Dia punya sendal. Dicolong sendal. Dilari, dikejar itu anunya. Pencurinya. Dikejar bukan mau agar sandalnya dikembalikan, enggak, tapi dia begini, wahai pencuri, katanya, bilang saya menerima karena saya sedekahkan untukmu. Maksudnya biar nanti di akhirat kamu enggak saya tagih gitu, saya berikan kepadamu, kau bilang aku menerima gitu. Hebat juga ya. Hebat. Kalau saya pukul kalau sudah tingkatnya gitu. Ada juga Mahatma Gandhi, cuman dia kan kalau Mahatma Gandhi dia ya. nah ya, dia pakai sepatu kan, pakai 2 sepatu. Islam itu Enggak, oh, ya. ini contoh perbuatan baik aja. Pakai sepatu, dia mau naik ke kereta. Waktu naik ke kereta tuh sepatunya jatuh satu. Karena jatuh satu, sepatu yang dia pakai lempar lagi. Setelah ditanya, kenapa kau lempar? Enggak, itu kan jatuh tuh. Kalau ketemu orang nanti ketemu sebelah kan. Kasihan kalau orang nemu sebelah, mending sekalian nemu dua sepasang, satu kaki yang kanan yang kiri buat dia itu buat dipakai. Jadi segala sesuatu di dunia ini dia ingat Allah gitu. Cuman kalau nggak ada sirnya, dia tajallinya semuanya aja. Punya duit, Al-Ghani, yang makanya miskin misalnya, oh berarti Allahnya yang Al-Ghani juga, tapi kita sebagai makhluknya yang jadi segala sesuatu nih. Kalau kaya berarti Ar-Razzaq ya. Ar-Razzaq. Intinya bahwa kalau tasawufnya sudah benar-benar kuat, dia tidak menolak apapun yang ada di dunia. Udah jadi apa aja. Jadi tentara bagus, jadi militer bagus, politikus bagus, ilmuwan bagus. Jadi itu semakin ditelusuri baik-baik. Jadi dokter bagus. Jadi dukun kandungan, dukun beranak maksudnya bagus. Jadi aktor, pokoknya jadi bagus-bagus semua. Dan dia hatinya bagus, dia jadi orang yang jujur. Bukan lalu tasawuf dia berhenti semuanya, nggak mau jadi ini, nggak mau jadi ini, nggak mau jadi enggak. Semuanya jalani sesuai yang Allah tempatkan. Hakim haitsu aqamakallah. Kamu lakukan apa yang Allah tempatkan untukmu. Kamu nih sekarang mau ke Mesir, udah jalani mahasiswa. Nanti di Mesir misalnya jadi guide aja. Semuanya kamu syukuri, asalkan tidak yang haram. Kalau yang haram, kamu bertobat dan ingat aja semuanya. Kalau yang haram bertobat. Tobatnya ini alhamdulillah karena saya sudah bertobat. Begitu. Tasawuf itu begini jadinya. Lalu besoknya ada tayamum, tentang tayamum.